Ibu bayar utang-utangnya. Untuk barang-barang ibu akan kami angkut. Aduh Bapak, barang berharga apa lagi sih Pak? Kagak ada di rumah. Kalau ada barang berharga Pak udah saya jual Pak buat bayar utang ke bosnya Bapak. Banyak kekerasan nih. Bisa kagak sih kagak pakai kekerasan? Iya kita tahu kok kita punya utang. Ntar juga bakalan dibayar. Tapi kasih waktu sedikit lagi dong. Iya Pak. Ini aja. Apaan? Anak ini, jangan begini caranya dong. Jangan dong Pak. Ini bakalan jadi jaminan, ngerti nggak? Lepas. Gue bilang lepasin, lepasin. Lepasin kagak? Ih, lu betulan ya. Lu pada berani ya? Lu berani lu? Hah? Lu lagi mau berani sama gue. Ya Allah, gagal lagi deh. Rencana gue gimana sih nih orang Pade? Pas lu ya. Musuhnya gabon juga deh. Kurus-kurusnya gue silat juga ya. Buset dah. Lagi nambah telur. Aduh bos. Ya, dia kalah. Gue dibayar rumah mahal gimana sih? Bu, kan dipakai perjanjian kan nggak pakai dipukulin segala, Bu Rohana. Iya Bu Rohana. Kalau kita tahu tuh bocah kurus kering jago silat, mendingan gak usah diambil dia coba gini. Mendingan ngojek aja. Ya. Wah, dapet dah. Aduh. Woi, dia pada lari. Ngapain tuh sih ngomong sama tuh orang? Oh, mau ditonjok lagi nih kayaknya. Woi, dia pada kemana dong? Nyanyi apaan sih? Mana sihnya? Mei, ya Allah, untung lu bisa selamat dari tuh orang dua. Lu nggak apa-apa kan? Hah? Ada yang luka nggak? Ih, Nya heboh bener sih. Kagak. Mai kagak kenapa-napa kok. Nasib kita ya, Mai. Ya Allah, parah amat sih. Coba aja dulu lu mau tuh dikawinin sama si Haji Andi. Pan kita nggak kayak begini sekarang, Mai. Mana dia tanahnya banyak, duitnya banyak. Aduh, Nya, udah deh kagak usah dipikirin lagi. Ntar, insya Allah Mai cariin dah pinjeman buat bayar utang-utangnya Nya. Hah? Lu mau minjem sama siapa? Hah? Sama pacar lo, no, yang si Haji? Apa sama teman kerja lo yang miskinnya sama kita? Ada aja sih lo ya. Pokoknya Nya kagak mau tahu deh. Lu itu harus kudu kawin sama Haji. Ji, kalau lu pengen murah, motor ini bawa aja lu, ke bengkel sepeda. Lagian ngapain juga lu punya motor segala? Kerja kagak, tiap hari mondar-mandir kagak karuan. Begini aja, Ji, biar lu kagak pusing, dapat duit, mendingan motor ini lu jual aja kepada gue. Gimana? Haji Andi siapa? Perasaan kampung ini nggak ada yang namanya Haji Andi. Nantu dia, gue juga kagak kenal. Tapi katanya gue sih dia kenal dari biro jodoh gitu dah di koran. Ya udahlah pokoknya gue kagak ngerti.
Tapi beneran, Ji. Gue cuma cinta sama lu. Gue tuh pengen banget nikahnya sama lu. Mai, gue juga cinta sama lu. Gue juga cuma pengen nikah sama lu. Lu beneran? Ya udah kalau begitu mah lu nikahin aja gue sekarang. Terus lu cari kerjaan biar lu bisa dapetin duit. Terus lu bayar deh utang-utangnya gue. Soalnya nya gue tuh pengen nikahin gue sama Haji Andi tuh gara-gara dia kaya. Biar bisa bayar utang-utangnya. Haji, kok lu malah bengong sih? Lu mau kan nikah sama gue? Iya kan? Mei, nyak lu, Mei. Ada apaan sih, Po? Nyak lu, sesek napas lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Yuk pulang, dong. Iya. Yaudah, ayo kita pulang. Motor gue. Bentar. Bang, bentar, Bang. Nyak, yang sabar ya. Astagfirullahaladzim, Nyak. Kamu ngapa-ngapakan, Nyak. Nyak, napasnya. Udah. Napas, pelan-pelan. Astagfirullah. Nyak, yang sabar ya, Nyak. Mei, lu cepetan dah, lu bawa Nyak lu ke rumah sakit. Iya, Ji. Nyak, kita sekarang ke rumah sakit ya, Nyak ya. Nyak harus diobatin. Nggak usah, Mei. Nggak usah, kita nggak punya duit, Mei. Jangan. Nah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mei. Nyak, sebelum Nyak mati, Mei. Nyak pengen ngelihat lu nikah dulu, Mei. Iya, Nyak. Tenang, Nyak, tenang. Pokoknya Aji bakal cepet-cepet nikahin, Nyak. Iya, Nyak. Nggak apa-apa, Nyak cuma nyesek dikit. Nyak bela-belain nih buat masa depan lu. Gimana sih ya, Pak Haji? Maesaro ya? Nah, ini dia nih Pak Haji Andi. Ayo, saya sudah booking nih mejanya. Duduk. Udah dipesenin spesial. Aduh. Perkenalkan, Andi. Maesaro. Iya. Aduh, maaf. Saya terpukau pisan dengan kecantikan Maesaro. Saya
tidak akan menunda waktu lagi. Secepatnya Maesaroh bisa tinggal bersama saya. Oh iya. Nih, wah, 1 miliar. Lihat Maesaroh. Ya, ini tanda lamaran saya buat Maesaroh. Bagaimana? Diterima nggak? Kagak, Mai kagak mau. Sebentar ya Pak, sebentar. Oh iya. Lu kan udah janji sama Nya, gimana sih? Ya, Mai kagak mau. Ya, lihat dah, belum apa-apa udah nunjukin kayak begitu. Kayaknya juga kayak kakek-kakek genit. Mai kagak mau, takut deh. Pokoknya mau tau ya, lu tuh harus ngikutin apa kata dia. Lu harus kawin sekarang juga. Nggak mau tahu ya? Maafin Maya-nya. Mai kagak mau. Mai kagak mau nikah sama dia. Aduh, Mai! Bagaimana Bu? Oh, iya, ini. Maaf. Saya kejar anak saya dulu. Hai sayang. Kita ketemunya nanti aja. Aku harus ketemu kakek dulu. Gak apa-apa ya? Maafin Maya-nya. Maya bener-bener kagak mau kawin sama tuh kakek-kakek. Gayanya gede beneran. Maya kabur aja dah. Maesaroh! Ya dia kabur! Bang! Ojek Bang! Bye, Dewi. Dadah. Lu nggak ngeliat ada mobil segede gini lu tabrak? Iya, maaf ya, maaf. Tadi gua ngindarin anak kecil jadi nabrak lu dah. Maaf ya. Lu nggak usah alasan lu pura-pura nabrak terus habis itu lu mau morotin gua kan, ya kan? Hah? Lu orang kaya denger baik-baik ya. Gue emang miskin, tapi gue kagak punya kayak sepicik kayak begitu. Lu nggak usah alasan, manfaatin kemiskinan lu cuma buat ngerugiin orang kaya. Tahu nggak lu? Kok lu nendang-nendang sepeda kesayangan gue sih? Hah? Apa nggak suka lo? Lalu. Nih ya, gue tendang tuh mobil lo. Hah? Kenapa? Gue tendang. Lu ngapain nendang mobil gua? Baret gua laporin polisi lu. Silakan. Gue sumpahin ya, ini mobil makin baret-baret. Percuma gua ngomong sama lu, nggak punya duit juga lu buat ganti kaki. Lu orang kaya belagu banget lu. Apa lu? Apa lu? Bentar. Ya. Maafin gue ya. Tuh orang tadi emang belagu bener. Cocok dah. Aduh, Nya. Ya Allah, nih Pak ya. Ambil aja kembaliannya. Nya, bentar. Biar Maya yang ngomong duluan. Nya, Maya mohonnya. Jangan nikahin Maya sama tua kakek-kakek. Tuh kakek-kakek kayaknya genit bener dah. Nya, lihat aja dandanannya. Sok banget. Ya Allah, Mel, lu ngerecet aja. Kapan Nya lo mau ngomong? Nih lo denger dulu lo tenang. Nih, tadi kakek Andi tuh ngomong sama Nya. Kalau dia minta lu bukan buat dia. Kakek Andi bilang lu itu mau dinikahin sama cucunya begitu. Lu nyolot aja sih, udah ben kabur. Gimana sih? Oke. Akhirnya Pandi kamu datang juga. Ini karena kakek aja. Kan biasa kakek tahu kalau aku pulang dari Amrik langsung pulang ke rumah. Ini kenapa sih? Harus ke kafe kayak gini dulu? Ya kan kakek teh mau kenalin kamu sama calon istri kamu atuh. Apa sih? Bercanda? Calon istri apaan? Tak bercanda. Iya calon istri apaan kek? Kan kakek tahu. Ih, aku setelah S2 tuh aku harus kerja loh. Aku harus ngejar karir loh. Masa apa sih calon istri dijodoh-jodohin nggak lucu? Aku tuh juga udah punya pacar. Kakek juga tahu kamu itu sudah punya pacar.
Kan kakek mah kapan atuh melarang kamu pacaran dengan orang lain? Bebas-bebas saja. Tapi kalau kamu mah kawin teh harus dengan pilihan istri kamu teh, pilihan kakek. Kek, gak mau. Gak mau gimana? Tuh, lihat calon istri kamu. Monika enak nih. Punya asalnya tahu nih, dia itu boleh kaya, boleh ganteng, tapi kelakuannya nauzubillah sombong bener belagu. Iya, terus dia itu paling anti sama orang miskin kayak kitanya. Kayaknya ya, Mai mohon banget batalin ya. Senyum dong, senyum. Bagaimana kamu mah? Mai mohon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Yo, sini. Ya ampun. Apa kabar? Baik. Aduh, iya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Ya, silakan duduk. Ya. Lupa kakek atuh. Begini, Maisaro. Maafin cucu kakek mah, ini si Padi mah memang begitu orangnya teh, emosian. Tapi sebetulnya mah dia mah orang baik dan rajin menabung. Sekarang juga dia tuh mau ke sini atuh silaturahmi, mau minta maaf. Malah melong begitu kamu mah. Ayo, senyum. Melong lagi. Maisaro. Terus. Ya gue nyesel banget gue udah ngelakuin itu sama lo. Bener nyesel banget. Gue minta maaf ya sama lo ya. Gue gak akan ngelakuin ini lagi. Gak akan pernah kasar lagi sama lo. Gak akan pernah kasar lagi. Please maafin gue ya. Gue mau nikah sama lo. Iya. Gue mau nikah sama lo. Dengar ya. Karena kepaksaan. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Aduh. Alhamdulillah, perseteruan kamu dengan si Maisaro teh sekarang mah sudah signifikan. Deal. Tidak ada masalah, no problem. Berarti
Ke, sekarang kita tinggal nentuin tanggal buat pernikahannya gitu ya. Lihat tunangannya gue sama si Fandi. Ya. Iya, Mei. Ya, tapi biarpun gue sakit, gue rela kok. Gue ikhlas, Mei. Yang penting, lo minyak lo bisa bahagia. Gue seneng banget. Makasih, Ji. Lo tuh baik banget. Paling pengertian. Tapi asal lo tahu ya, walaupun guenya nanti bakalan nikah ya sama si Fandi, gue tuh cuma sayang dan cinta sama lo. Cuma lo yang ada di hati gue. Tuh, ngapain lagi? Semuanya sebentar ya. Nah, ini juga. Biasa anak-anak. Oh iya. Mei, kalau itu gue nggak yakin, Mei. Ya, Pan, si Fandi tuh ganteng, masih muda, tajir lagi, Mei. Mana ada sih, Mei, cewek yang nggak suka sama dia? Siapa bilang? Nih, buktinya gue nih. Gue kagak suka sama dia. Benci malahan. Dia itu orangnya sombong banget. Beda sama lo. Lu tuh penyayang. Paling pengertian. Mei, makasih ya, Mei. Lu udah mau sayang sama gue. Rumahnya kayak Andi bagus bener. Gede lagi. Maisaro, ini teh nanti teh bakalan hak kamu atuh. Semuanya teh buat kamu. Bahkan kalau kamu mau tinggal sekarang juga boleh atuh. Silahkan. Kek, sebelumnya sih makasih buat tawarannya. Tapi kagak usah deh. Biar Mae amanya tinggal dulu di rumah. Nanti kalau udah kawin baru dah tinggal di sini. Iya bener tuh Kek. Kemana kamu? Andi mau keluar dulu ya. Ya wae kamu mah. Tuh anterin si Maisaro keliling rumah kita biar tahu. Ah, Kek, kagak usah Kek. Mae lebih seneng kalau kakek yang nemenin Mae sama Nya. Oh, jangan atuh. Tidak cocok kalau kakek yang nemenin kamu mah. Biar si Pandi aja ya. Nggak usah deh Kek. Mae jalan sendiri aja. Anterin. Gitu atuh. Cocok pisan. Bu, mari kita ngobrol di luar aja. Ya. Iya Pak.
Mangkok kok dikirim penutup sih? Udah ambil, mumpung nggak ada orang. Cepet, muatnya di kantor lo. Apa nggak gue ambil kantong plastik ya mau? Lo bisa kagak sih kagak suzon sama gue? Nggak bisa. Orang miskin. Lo denger ya orang kaya? Gue emang miskin, tapi gue lebih kaya hatinya daripada lu. Emangnya ada yang bisa ngeliat kekayaan hati lo? Emang kagak ada yang bisa. Tapi Allah selalu bisa ngeliat kok. Lagian juga gue kagak peduli apa yang orang lihat. Yang penting iman sama akhlak gue sama Allah. Udah, ceramahnya. Mendingan lo pulang deh. Atau kalau lo masih mau ceramah, ntar 2 minggu lagi lo gue undang. Gue bayar. Gimana? Hah? So, apa-apaan sih lo? Yang undang gue kesini itu kakek Andi. Jadi gue bakalan pergi kalau kakek Andi yang nyuruh. Udah gue gak peduli pulang sana. Ih. Apa? Jadi gue. Oh, oke. Edward. Bukain pintunya. Hah? Buka dong, kan lo yang tutup tadi. Ini nggak ada suaranya tuh. Jangan-jangan keluar lewat belakang, ngadu sama kakek lagi. Ya begituan dong takut. Kakek, ini kagak kayak yang nyame kakek pikirin. Maestro, betul kan kata saya? Rasa cinta, rasa benci kalian berartinya jadi rasa cinta tuh. Ciu. Masih nggak jelas banget. Udah. Aku benci sama lo, Fandi. Aku benci. Balik. Udah kayak ya wae. Aku jelasin ya semuanya ya. Gak usah. Aku nggak mau. Meli, kamu lihat tadi sama sekali nggak seperti yang kamu pikirin. Aku nggak mungkin pelukan sama dia, itu tadi nggak sengaja jatuh. Hah? Kamu percaya dong sama aku? Masa aku mau pelukan sama orang kayak gitu? Tapi tadi kakek kamu bilang. Udah jelasin semalam. Ya, kakek tetap pengen aku nikah sama dia, Mel. Ya aku harus sayang sama dia. Terus aku harus gimana dong? Aku nggak tahu caranya sama sekali. Nyak, kek, ayo ngangkat telepon dulu ya. Iya. Assalamualaikum, Mai. Iya, Mai. Nih, sebenarnya gimana nih? Ayo pengen minta tolong sama lu. Tapi Ayo nggak enak. Lu Pan udah jadi tundangannya orang, Mai. Justru gua kali Ji yang kagak enak sama lu. Lu Pan udah sering ngorbanin buat gue. Emangnya lu butuh apaan sih? Insya Allah kalau gue bisa bantu, gue bakal bantuin dah. Gimana ya? Jadi gini, Mai. Pan, motor Ae kan di bengkel nih. Nah, Ae mau nebus tuh motor. Ae boleh nggak pinjem duit dulu nih sama lu nih? Emangnya lu butuh berapa? Nggak banyak sih, Mai. Cuma 500.000 doang. Hah? 500.000? Gue mana ada duit kalau sebanyak itu? Ya, Pan lu bisa minjem sama Pandi. Kagak. Gue kagak mau minjem sama kakek atau Fandi. Ya ampun. Kalau lu nggak bisa, motor Ae gimana dong, Mai? Apes bener Ae jadi orang ya? Lu kagak bakalan kehilangan motor lu kok. Lu tenang aja ya.
ntar gue bakalan cariin pinjaman sama bos gue. Makasih nih, Mai. Lu baik bener dah sama Ayem. Ya udah, Mai. Ayem mau urusin motor Ayem dulu, Mai ya. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku percaya sama kamu kok. Kalau antara kamu sama Maisaro itu nggak ada hubungan apa-apa. Cuma rasa benci. Tapi gimana sama rencana pernikahan kalian? Ya itu yang aku nggak tahu. Kakek tetap pengen aku nikah sama dia, gimana dong? Ya mungkin emang kakek nggak bisa batalin. Tapi Maisaro bisa kan? Kau bilang Maisaro benci sama kamu. Kita tinggal bikin Maisaro makin benci sama kamu. Dan sampai akhirnya dia dan ngebatalin pernikahan kalian. Menurut kamu gitu ya? Itu bagus loh. Hah? Dan yang pastinya aku bakalan bantu supaya Maisaro makin benci sama kamu. Gimana caranya? Kasih tahu dulu. Maisaro, nih pakai. Nggak usah, Kek. Gak apa-apa, udah ambil aja. Kakek juga tahu kamu itu perlu, ya. Jangan sungkan-sungkan, udah ambil aja. Iya udah deh. Nanti Mai janji Mai bakalan ganti ya. Iya. Banyak bener. Aduh. Bagus banget actingnya. Awalnya lu kemarin nabrak mobil gue, terus tadi gue liat lu hampir ngambil barang ya di sini, terus sekarang lu pura-pura minjem duit sama kakek gue biar acting bagus gitu. Kenapa nggak jadi artis aja sih? Lu jangan kurang ajar ya. Ngeledek gua lo. Hah? Gua kagak minjem sama kakek lo kakek lo yang ngasih tiba-tiba. Gua juga kagak nyolong. Fitnah aja hidup lo. Udah. Bentar kek, bentar. Ini selain jago acting, pinter ngomong juga ya. Ini awalnya 500.000 nih, kayak lama-lama 1 juta, terus berapa lagi 10 juta, habis dong duit kita diporotin mulu kayak gini. Udah, kamu ngomong tuh ngelantur saja. Kakek ini sudah tua, hidup di dunia ini udah lama, sudah menikmati asam garamnya. Tahu? Sekarang Maisaro antri sama kamu dengan ibunya ya. Kayak tapi. Udah, tapian. Apa, Van? Kakek udah nyiapin makan malam buat kamu sama Maisaro? Aku sebenarnya juga nggak mau, males banget. Aku terpaksa harus kayak gini nih. Ini sih aku masih di depan rumah Maisaro lagi nungguin dia lagi sholat. Aku tahu banget kalau kamu pasti cemburu kan. Enggak kok, Van. Aku bisa ngerti. Lagian kamu juga pasti bete banget kan? Harus makan malam sama orang yang kamu benci. Bukan bete lagi, mau muntah aku, tahu nggak? Makanya, aku punya cara supaya kamu nggak jadi makan malam sama Maisaro. Dan kakek kamu juga nggak akan marah sama kamu. Gimana caranya? Udah, aku yang atur. Nanti aku SMS-in aja deh. Oke. Terima kasih sayang. Ya. Bye-bye. Bye. Bentar, gue mau buang air kecil nih, kebelet banget ya. Dari tadi nyari pom bensin nggak ada lagi, aduh. Masa lo jorok banget sih. Ini daripada gue kena batu ginjal, hah? Mau ngobatin? Nggak kan? Nggak punya duit kan? Orang miskin. Ya mendingan gitu sih. Halo Mel, gue ada di tempat yang lo bilang nih. Oke. Pipis doang lama bener. Gue susul aja kali ya. Gila, mana sih si Pandi? Lama bener timbang pipis doang. Gue telepon aja dah. Kalian udah tahu kan apa yang harus kalian lakuin?
Beres, Bos. Yaudah cepetan. Kagak diangkat-angkat. Kagak guna banget lu punya HP ya. Hapus ntar kalau ketemu. Lu berani ya? Hah? Lu berani? Lu berani lu? Stop. Kok Pandi malah belain Mas Taro sih? Kek, belum tidur. Belum. Tadi kakek dikasih tahu sama ibunya Maisaro. Katanya si Maisaro teh mau disakitin sama orang, apa betul? Iya, Kek. Aduh, kalau begitu mah keselamatan si Maisaro teh terancam atuh. Wah, kalau begitu mah kamu harus jagain. Jagain maksudnya gimana? Jadi jagain, kamu kesana ke rumah lagi. Kek, ya kan nggak ada kayak sejarahnya orang kaya, masa jadi bodyguardnya orang miskin. Jatuh dong harga diri kita. Nggak mungkin kan? Ya udah, sekarang mah malam ini juga kamu bikin sejarah. Jagain si Maisaro. Ayo, lagi ke rumahnya ke sana. Sekalian nginep di sana di rumah Maisaro. Hah? Ayo cepat pergi sana. Ayo. Udah, cepat. Bikin sejarah kamu di sana. Nginep sekalian. Awas jaga baik-baik. Hati-hati. Iya, udah. Jagain ya. Hah? Nginep di sini? Iya, disuruh kakek. Aduh. Lu serius? Terus? Udah deh, jangan nanya dulu. Ya, gue ngantuk banget sekarang. Boleh nggak, Bu? Mau numpang tidur, saya ngantuk bener. Iya udah, Pandi tidur di kamar ibu aja ya, biar ibu tidur sama Maisaro, ya. Yuk. Oke. Nya, kan sempit ya. Kalau tidur berdua. Nah, ini kamar ibu. Nah, Aduh, Bu nggak ada tempat lain. Ini saya nggak mungkin bisa tidur di tempat kayak gini, Bu. Dasar lu ya pemilih bener. Masih syukur juga Nya gue mau nawarin. Ini lumayan sih. Nggak apa ya? iya deh. Mai, lu tidur di kamarnya aja, ya. Tidur di kamarnya aja. Yuk. Nggak apa-apa. Ini amat di kamar. Punya pacar juga. Ada juga yang mau sama dia. Si Pendi kenapa itu teriak-teriak? Nya lihat ya. Udah Nya, biar aja deh. Bye. Apa-apaan sih teriak-teriakan? Sampai kodok aja lu takut. Dasar lo badan aja digedein. Gue gak bisa nih tidur di sini. Gue ingin ke kamar kamu. Gue gak mau.
ambil cepetan. Kagaknya, Mai kagak ngapa-ngapain. Mai juga kagak ngerti. Kalau lo nggak ngapain-ngapain, kenapa bisa tidur berdua? Kamu tuh jangan di luar saja, disimpannya di dalam biar bagus ya. Biar kamu kemang plastik, yang penting mah oke. Ayah wae si Padi mah. Aduh, si Maisaro telah merenggut. Dasar budak. Apa kek? Berbuat kejahatan. Aduh, maaf Meli, kirain teh kamu teh tidak ada di belakang kakek. Makanya kamu teh kalau bertamu teh pakai salam. Assalamualaikum begitu. Kayak si Maisaro atuh. Maisaro aja yang ada di pikiran kakek itu. Padahal kan kakek tahu, aku udah lama pacaran sama Fandi. Kenapa sih, Kek? Kenapa kakek tega misahin Fandi sama aku? Tapi kamu mah tidak tulus atau dari hati. Tuh, yang tulus mah dari hati mah tuh. Maisaro is the best. Udah. Meli, kamu teh nggak usah cemburu sama si Padi teh. Kan kamu juga tadi dengar sendiri bahwa si Padi sama si Maisaro teh sudah. Tapi maaf ya, cuma ada tahu goreng sama tempe goreng, ikan goreng dah. Apa-apa ini tempe kalau di Amrik mahal banget. Oh iya benar begitu? Iya. Waduh, wah, ya kalau gitu jualan tempe aja ke sana ya. Sama ini nih, sama tahu gejrot. Iya, tambah laris. Ya udah deh, pada makan ya. Nyak ke dalam dulu. Yang banyak nambah ya. Asal lo tahu ya, almarhum babi gue tuh kagak punya baju mahal kayak lo. Lo ngerepotin aja sih. Biar
daripada gue masuk angin, ya kan? Ayo dong. Tunggu. Cepetan, lo nggak mau gue masuk angin kan? Iya, bawel lu. Ini. Dong, kelas. Lu mau ngapain? Ganti baju lah, kan lu ngasih gue baju. Masih biasanya pegangin dulu, nih gue mau ganti dulu, buka. Udah. Kayak bapak-bapak lu. Tumben bener lo mau pakai bajunya orang miskin. Kan lo paling alergi sama orang miskin. Mana ya? Ya lu yang rubah gue. Iya. Awalnya gue mikir kalau semua orang miskin itu licik. Kenapa gue bilang licik? Ya jadi gue punya trauma sama keluarga gue. Adik gue tuh pernah diculik sama orang miskin, minta tebusan. Sampai akhirnya ya nyokap gue harus kehilangan adik gue. Nyokap gue trauma, jiwanya keganggu. Dan karena itu akhirnya gue jadi benci banget sama orang miskin. Tapi ternyata nggak semua orang kayak gitu. Apalagi lo. Iya. Mai, lo kagak kerja? Oh iya, Mai lupa. Yaudah, Mai berangkat dulu ya, Nya. Gue anter deh. Nggak usah, masih dah. Tapi gue mau berangkat sama Lumina. Oh, jadi ini rumah cewek miskin itu? Lihat sepeda itu kan, sekarang lu kerjain. Gimana pun caranya, gue nggak mau tahu. Lu kerjain aja, lu ikat, lu apain kayak terserah lu dah. Bye-bye ya. Oke? Ditarik-tarik ya. Aduh, sakit banget ya. Sampai digatuk-gatuk emang. Aduh, sakit ya tadi diseret-seret ya. Aduh, penyok semua dah.
sepeda lo rusak, bisa gue ganti. Ganti? Kagak! Nominal gue kagak ada yang bakal bisa ngegantiin. Nggak tahu apa, gue tuh udah nabung bertahun-tahun buat dapetin dia. Aduh, terus sekarang diambil sama orang, ditarik-tarik, terus digantung sampai rusak kayak begini. Sakit bener hati gue. Cengeng lu, ntar gue ganti. Kagak mau, kagak bakal ada yang bisa ngegantiin. Gue bawa pulang aja. Kita pulang ya. Pulang ya. Kasihan sih, Mai. Pasti hatinya lebih hancur daripada sepeda ini. Bos, sepedanya udah aku hancurin, bos. Baik, bos. Pasti nih orang nih yang ngerjain si Maisaro nih. Oh, itu bosnya. Heli. Fandi, Jadi kamu yang nyuruh orang untuk nyakitin Maisaro? kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Gak usah acting lah. Mau pikir aku Kau pikir juga aku diam aja ngeliatin kamu yang semakin hari semakin dekat sama cewek itu? ya. Fendi, aku tahu kok aku salah. Tapi asal kamu tahu, hati aku lebih hancur ngeliat kamu sama dia. Ya, Pak. Aku ngerti perasaan kamu, Mel. Aku tahu banget itu. Tapi aku nggak bisa ngebenerin apa yang udah kamu lakuin, Mel. Itu salah. Mel, gini deh. Udah, aku minta kamu jangan pernah nyakitin Maisaro lagi. Sejak kapan kamu jadi pahlawannya dia? Ngelindungin dia? Oh, aku curiga ya. Jangan-jangan kamu udah cinta sama Maisaro. Udah cinta sama cewek miskin itu. Tuh, kamu nggak jawab kan? Berarti benar, kamu memang cinta sama cewek miskin itu. Nggak, aku nggak cinta sama dia. Aku janji aku nggak akan pernah jatuh cinta sama dia, Mel. Tapi nih. Aduh. Tapi jadi mukanya si Pandi sih. Kagak. Haji. Coba cinta sama Haji. Asik Haji. Ngapain lo kesini? Disuruh sama kakek lo lagi? Iya, yang tadi aku mau kesini. Kakek gue udah janji sama Meli. Ini tadinya gue mau nyari nyokap lo, cuma kayaknya nggak ada ya. Udah, gue balik lagi aja ya. Oh, ya udah salah lagi. Ngapain lo? Foto cowok jelek gue gampang. Biar kata jelek ya. Tapi dia itu baik. Dan dia pacar gue. Namanya Aji. Kayak lo doang yang punya pacar, gue juga punya. Lebih cantik dari lo. Namanya Meli. Gue kagak nanya tuh. Asal lo tahu ya, gue tuh cinta mati banget sama si Aji. Kita pacaran udah dari SMP. Dan semoga aja ada keajaiban yang bakal ngebatalin pernikahan kita. Biar gue bisa nikah sama dia. Ya, gue juga nggak nanya. Ya, daripada gue ngobrol sama lo, mendingan punya pacar ya. Kan gue pacaran aja.
udah nungguin abang lama-lama di sini. Tadi abang tuh ini ke ATM dulu ngambil duit buat traktir ayang. Bang, mie ayam 2, nggak pakai lama, pakai cinte buat ayang roti. Jadi gitu kelakuan lo ya, pacaran pakai duit Maisaro. Kamu masih sayang nggak sih sama Maisaro mantan kamu itu? Ya elah, kagak mungkin lah yang. Masa iye? Gue ini masih sayang sama orang yang udah nyakitin gue yang. Gak mungkin. Nih, Maisaro tuh dulu tuh tukang morotin gue yang. Nih, sebelum dia tunangan tuh sama tuh orang kaya tuh, dia sering minta pergi ke mall, beliin baju, minta beliin entuh, minta beliin ini. Banyak dah, semuanya minta dibeliin. Lagi pula yang gue tuh nggak bener-bener cinta tuh sama si Maisaro. Oh, sini lo. Sini, taruh. Sini lo. Gak bener lo ya ngehianatin cinta tulus gue. Hah? Gue jelasin. Apa? Lo mau jelasin apaan, nah? Gue jelasin nih. Kagak ada yang perlu dijelasin. Tega bener lo ngefitnah gue. Gue kagak pernah minjem duit lo. Lo yang selalu minjem duit gue. Gue jelasin, Me. Jelasin apa, ha? Hah? Maisaro, jangan pergi, Me. Mau kemana lo? Ya elah, lu lagi. Gue mau aja Maisaro. Oh iya? Iya. Kalau lu masih macam sama Maisaro, lu sama gue. Banyak gaya lu, Jadi ngelus-ngelus pipi gue. Jangan. Sini dong. Nggak apa-apa. Jangan sini. Nggak sih, nggak apa-apa. Kalau emang air mata itu bisa ngebuat perasaan lo jadi lebih tenang, lo keluarin aja semuanya. Kenapa pangeran kayak gini, gue jadi pengen ngebahagiain dia. Tapi gimana sama Mel? Sama baik. Tadi, kenapa sih lo? Kamu jahat ya. Kau bilang kamu gak akan pernah jatuh cinta sama Maisaro. Tapi apa buktinya? Aku ngeliat pakai mata kepala aku sendiri. Kau peluk Maisaro. Kamu jahat, Van. Kamu udah hianatin aku. Aku benci sama kamu. Sorry Mel, aku udah cinta sama Maisaro. Sayang sama dia. Aku mau hilangin cuma nggak bisa, Mel. Nggak bisa. Ya tapi kenapa, Van? Kenapa kamu bisa berubah? Yang tadinya kamu benci sama Mai, dan sekarang jatuh cinta. Kenapa? Karena Maisaro orang baik. Dia berhati mulia. Mel, Mai mau ngebantu sesama, Mel. Padahal dia nggak punya apa-apa. Dia ikhlas. Dia nggak pernah pamrih.
mungkin itu salah satu sebabnya mengapa kakek mau jodohin Mei sama aku, Mei. Kakek pengen aku berubah jadi lebih baik. Kakek pengen aku nggak benci lagi sama orang miskin. Jadi menurut kakek kamu aku nggak baik? Oke, fine. Kalau cewek kayak gitu yang kakek kamu dan kamu suka, aku bakal berubah. Aku bakal berubah kayak dia. Semua orang berhak kan dapat kesempatan kedua. Iya kan, Van? Kamu tuh betul mau mutusin hubungan pernikahan sama si Maesaroh? Ya. Dan emang si Meli teh sudah mau jadi berubah? Ya aku juga udah saling cinta sama Mei. Tapi kayak aku sadar kalau sebenarnya yang berhak untuk dapet cinta aku itu Meli. Meli selama ini udah nunggu Meli juga baik. Meli sayang sama aku. Dan Meli juga janji kalau dia udah berubah. Memang kamu percaya kalau si Meli itu bisa berubah? Aku percaya sama Meli. Kan kakek sendiri yang ngajarin kalau kita nggak boleh buruk sangka sama orang. Kayak kali ini aku bener-bener minta maaf sama kakek. Mau kakek ngancem aku dengan cara apapun, aku akan tetap pilih Meli. Aku cuma mohon kakek kasih restu kakek buat aku. Ya udah, kalau begitu kakek juga tidak bisa maksa. Apalagi kalau si Meli bisa baik. Ya kalau gitu kakek akan telepon ibunya Maesaroh. Jadi bener nih, Mai. Lu udah mulai bisa ngelupain si Aji, terus lu udah mulai jatuh cinta sama si Pandi, gitu? Ya begitu dah, Nyak. Maya baru nyadar perasaan Maya tuh semenjak si Fandi ngehibur Maya. Pas Maya tahu kalau Aju tuh cowok kagak bener. Ya Allah, Nyak seneng banget tahu. Ini nih kabar gembira nih. Nyak mau kasih tahu sama si kakek Andi, ya? Tuh, bunyi kan? Kita lihat nih. Nah, dia telepon sehati. Bentar ya. Assalamualaikum. Iya. Hah? Apa? Oh gitu. Iya deh, iya. Waalaikumsalam. Kenapa? Ini tadi si kakek Andi ngasih kabar kalau ternyata si Pandi kagak jadi nikahin lu. Dia tetap ngotot maunya nikahin pacarnya si Meli. Sabar ya. Kalau jodoh kagak kemana, percaya deh. Dengar omongan emak, ya. Yang kuat, udah. Dia mewek. Udah kakek telepon. Si Maesaroh sedih banget. Kasihan si Maesaroh. Enggak lah, enggak. Mei nggak akan mungkin sesedih itu. Kan Mei juga nggak terlalu cinta sama aku. Pasti Meli, biar aku buka pintu ya. Ah, udah, nggak usah. Kakek saja yang bukain. Kamu siapin untuk makan siang, ya? Mau banget sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting si kakek itu udah setuju Pandi nikahin gue. Tapi si Non, kasihan saya Non. Sudah 1 hari tidak makan Non. Kasih sodakohnya Non. Dasar
bau. Sana, jangan dekat-dekat. Sana, pergi. Sayang, aku seneng deh. Akhirnya kakek udah ngerestuin pernikahan kita. Oh iya, Kek. Apa pernikahan kita tetap bulan depan? Kayak rencana kakek buat Maisaro. Urusan kalian sekarang bukan urusan kakek lagi. Karena Fandi sudah mendapatkan teman hidup. Dan sebetulnya Fandi itu bukan cucu kandung kakek. Mungkin, Kek. Ya, itu faktanya. Dan kamu harap tahu ya, kamu tidak akan kebagi harta dari kakek, Pan. Yang akan mendapatkan harta dari kakek itu semuanya adalah Maisaro. Tapi walaupun begitu, kamu dan istri kamu tetap jadi keluarga kakek. Tapi yang tinggal di sini adalah Maisaro dengan ibunya. Fandi, kamu nggak bisa diem aja dong. Kamu harus perjuangin hak kamu. Ya seenggaknya kamu minta salah satu perusahaan kakek kamu kek, apa kek? Gue gak mungkin kayak gitu. Gue bukan cucu kakek kan. Nah, kamu gak bisa maksa aku kayak gitu, gak bisa. Dengan aku tahu kabar ini aja, aku cukup berterima kasih loh sama kakek lo. Aku cukup berterima kasih loh, dia udah sayang sama aku loh. Dia udah ngasih semuanya buat aku. Dia udah sekolahin aku sampai setinggi ini loh. Ini aku lagi shock loh dapat kabar kayak gini. Udah, pokoknya kamu tenang ya. Tenang. Tanpa kakek aku akan bekerja keras untuk kamu. Aku akan mulai semuanya dari awal. Untuk hubungan kita, untuk rumah tangga kita. Ya, oke. Apa? Kamu bilang dari awal. Kamu mau jadi pegawai biasa-biasa aja? Jadi orang kayak Maisaro? Asal ada kamu, aku siap untuk itu. Asal kamu ada di samping aku kan ngelakuin semuanya. Kita bisa loh. Tapi kayaknya aku nggak yakin mau nikah sama kamu. Sorry ya, Van. Kamu kan tahu gaya hidup aku kayak gimana. Aku nggak bisa nikah sama cowok yang nggak punya masa depan. Apalagi sama orang. Sekali lagi maaf, Van. Kayaknya kita putus aja. Kakek masuk. Siapa bilang, Pandi, harta ini bukan milik kamu? Maaf, Pandi. Aduh, terpaksa kakek membohong. Karena kakek ingin kamu itu mendapatkan jodoh yang setia buat kamu, yang terbaik buat kamu. Aduh. Cucuku sayang. Gue tiba-tiba takut banget ya sama tuh orang. Padahal kan dulu gue benci banget sama dia. Mae, ngapain sih lo mikirin dia? Palingan juga dia lagi asik-asikan sama calon bininya. Nasib gue apes banget sih.
kali jatuh cinta, 2 kali juga cinta gue bertepuk sebelah tangan. Siapa bilang bertepuk sebelah tangan? Maksud lo? Gue cinta sama lo. Gue kagak salah dengar. Kalau lo cinta sama gue, terus gimana ya sama Meli? Nggak tahu. Dan gue juga nggak mau tahu. Tapi yang pasti mulai saat ini sampai selamanya, sampai rambut gue beruban, sampai ubannya rontok dan pala gue jadi botak. Gue cuma pengen lo yang jadi pendamping hidup gue untuk Will you marry me? Hah? Kamu mau nikah sama aku nggak? Oh, itu. Iya, Ayah mau. Hah? Iya, Ayah mau.